Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'ala qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jadi paham ya? Nah, ayo kita kaji sekarang. Nah, kalau ayo ngaji serius sekarang apa? Jadi bisa dipahami ya maknanya ya. Nah, ayo kita lihat kalimatnya sekarang. Biar kita kalau mengerti kalimat Pak, ya kita kan sudah khotam Quran. Kalau udah khotam membaca sendiri udah bisa ya Pak. Masa mau dibacain terus? Udah khotam Quran kemarin kan? Udah nuzulul Quran Ramadan kan? Udah Lailatul Qadar Ramadan kan? Iya, masa mau dibacain terus? Paham dong. Ini benar Pak? Itu sih bandel dong ya. Ya hari ini udah pernah khotam. Nih. Wah, video ini. Ada tau ya. Ya. Video ini paling lama ini. Ya asal hadis ya, punya Twitter. Ya. Asal hadis itu Quran. Oh ini. Nah. Pakai toh ini. Tuh. Nah, sesingkat saja, yang penting nanti jelasinnya minggu depan ya Pak. Ini video beneran Pak? Iya. Bisa dihapus ya? Bisa. Nah, ini udah dibahas kan? Ya. Jadi ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kata, kalau di bahasa Indonesia kata ya. Kata ya. Ada kata bi. Ada kata bi. Ada kata ismi. Ini benar? Ya. Jadi bismi itu dua kata kalau bahasa Indonesia, dua lafaz, dua harus, ya, dua lafaz. Ada lafaz bi, ada lafaz ismi, menjadi bismi disambung. Ada lafaz dengan, ada lafaz nama. Betul nggak? Bismi artinya apa? Nama. Dengan nama. Nama apa? Allah. Jadi bismillah ini sudah tiga lafaz. Bi ismi Allah. Bi ini adalah huruf ba ini. Mana sudah dibahas bahwa ba ini disebut. Ba disebut apa? Huruf apa? Ya. Huruf apa? Ya. Harfu jarin. Jarin. Huruf jar. Ismi. Ini ismun majrurun bil baik. Nah gitu ya. Walamatu syarihi pas asro menjadi bismi.
Ya, gitu kan? Ya, wa alamatu jarihi kasrotun. Dohiratun di akhiri. Oh, begitu. Jadi kalau nama al-ba'u ini tulis saja al-ba'u. Ba'nya itu disebut apa? Ba'nya disebut harfu jarin, harof jer. Artinya harof yang tugasnya menjer-kan. JR itu diidentikan dengan kasroh. Jadi kalau ada lafaz dimulai dari ba, mesti lafaznya itu kasroh. Makanya ismun itu majrurun, dia dijer-kan oleh ba, bil ba'i. Ismun itu lafaz ismun dijer-kan oleh huruf ba. Wa alamatu dan tanda dari hijernya dan tanda jer dan kasrotun dengan tanda kasroh. Dohirotun yang nyata, kasrohnya nyata kasroh. Dohirotun fi akhirih pada akhir huruf ismu akhirnya huruf apa? Mim kan? Makanya menjadi bismi walaupun gundul tetap bacanya bismi. Kalau yang tahu nggak bakal bismu, nggak bakalan Bisma. Kemarin gitu ya. Terus ismi. Nah, Allah ini adalah lafaz yang disandarkan dengan lafaz ismin. Jadi dua kata yang disambung. Kalau bahasa kita kayak kata majmu, mundar. Nah, kalau mundar tuh nggak bisa. Bismi dengan nama bisa dipahami? Sambung dulu pakai Allah, sandarkan. Bismillahi dengan nama siapa? Dengan nama Allah. Makanya ini menjadi nyambung, ditulis lagi di sini. Ismun juga disebut mudhofun. Namanya lafaz idhofat. Tidak. Ini. Nah. Sebut. Idhofat. Idhofat. Ya. Idhofat ini terdiri dari mudhof. Ismun, mudhofnya adalah ismun, ini menjadi mudhofun. Tuh. Terus Allahnya menjadi mudhofun ilaihi bahwa mat turun. Nah, walamut dari kasrotun. Ya kan? Jadi ismillah ini disebut idhofat. Idhofat itu satu, ismun menjadi mudhof, Allahnya menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu menjadi JR. Ya, majrurun walamut dari kasrotun. Dohirotun fi akhirihi. Makanya menjadi bacanya bismillahi. Jadi kasroh karena dia apa? Mudhof ilaih. Nah, mudhofnya mana? Ismun. Karena ini lafaz idhofat namanya. Saya nguceh ini paham enggak sih? Hah? Pelan-pelan. Hah? Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan di Pelan-pelan. Kurang pelan ini. Pelan. Oh. Kurang pelan.
Katanya suruh pelan-pelan. Aku sedang saya kalau ada input tak praktek no. Sedang praktek lah apa? Biar ada bukti nih pelan-pelan tuh tambah paham apa orang ini. Ternyata malah paham tuh aku pelan-pelan. Alasan tok itu sebetulnya. Pakai alasan. Makanya kalau nggak paham tanya. Gampang. Cuman nggak usah fokus sama tulisan. Kalau dikasih penjelasan Pak, dengerin. Saya jelasin sama nulis. Gimana mau paham sampai kiamat juga nggak paham. Allah hanya memberikan di dalam satu hati di dalam dada kita. Tidak mungkin satu hati menerima dua hal yang berbeda di saat yang sama. Ketika kamu nulis nggak bakal dengerin penjelasan saya. Terus ya? Bahkan dengerin penjelasan saya sampai paham. Nggak usah nulis nggak apa-apa. Yang penting mulai paham. Malah pelan-pelan Pak. Paham? Boten Pak malah. Ya cukup kalau iso dibuktekne itu dalile ra kuat. Ora perkara pelan atau tidak. Biar aja saya yang nulis. Ya kan? Loh, saya kalau mereka nulis, sebelum menjelaskan saya nulis dulu. Ini. Saya tulis sudah, silakan ditulis. Saya tulis baru saya menjelaskan. Biasanya gitu. Ini saya memberi penjelasan dengan metode ini. Jadi ada metode materinya, ada metodenya. Semuanya apa? Sampean lebih gamblang karena apa? Pas sampean bisa nyimak di tulisan di sini. Tapi kalau sampean nulis nyimak enggak? Makanya keren enggak? Ngaji kucing cetok. Sebenarnya sampean paham kan? Tulisan paham, kok ngomong bikin tulisan dhewe. Paham. Gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu terdiri daripada dua kata. Kata bi dan kata ismi. Kan jelas? Enggak jelas begini. Jadi bismi itu terdiri dari dua kata. Kata apa? Bi dan ismi. Nah iya. Kalau bismillah tambah satu Allah. Jadi berapa? Jadi ada bi, ada ismi, ada Allah. Nah iya. Bi-nya apa? Bi itu huruf ba. Ba itu disebut harfu jarin. Haruf jar yang tugasnya menjerkan kalimat sesudahnya. Nah, kalimat sesudah ba adalah ismun. Aslinya ismun, Pak, bukan ismi. Karena didahului dengan bi, maka bin memerintahkan ismun, kamu JR. Makanya ismun disebut majrurun bil ba, dia di-JR-kan oleh ba. Tanda JR-nya apa? Wa alamatu jarihi, dan tanda JR-nya kasrotun. Dohirotun, kasroh yang dohir nyata fi akhirihi, jadi mi. Akhir huruf ismun apa? Mim. Akhir huruf ismun apa? Mim. Nah iya, makanya mim di-JR dengan mi. Nah, lafaz bismi itu orang nggak paham, belum jadi kalam, karena nggak cetok dengan nama. Cetok namanya, ben cetok tambahi dengan nama Allah. Nah, jadi bi Bismillah. Jadi ismi dan Allah disandarkan, disebut idofat. Idofat itu terdiri dari dua kata, dua lafaz. Lafaz yang awal disebut mudhof, yaitu ismi. Dalam ismillah ini ada isminya menjadi mudhof, Allahnya menjadi mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu bahwa majrurun, hukumnya kudu JR. Kasroh. Ya, wa alamatu jarihi kasrotun dohirotun fi akhirihi. Nggih. Pun. Mau pelan-pelan apa mau banter-banter? Hah? Banter aja kok, mau pelan-pelan. Digeto, gas pol aja enggak. Ceto-ceto menjalur pelan-pelan. Oke. Nah, Allah itu siapa? Allah itu yang ini, Ar-Rahman. Kita dengan Allah ya. Nah, Ar-Rahman ini. Ar-Rahman ini
sifatun minallah. Ar-Rahman apa? Sifatun minallah. Sifat. Bagaimana hukumnya sifat? Sifat itu mesti mengikuti yang disifati. Ya kan? Yasir itu pengasih. Yasir itu loman. Loman itu apa? Masih. Loman itu apa? Apanya Yasir loman itu? Sifat. Sifat. Yang disifati siapa? Yasir. Loman sifatnya. Jadi sifat mesti ngikuti yang disifati. Sifatnya loman kok yang disifati masjid orang nyambung. Yasir loman, misalnya ya kan Yasire mesti yang loman itu sifatnya loman. Paham? Deh. Paham masih ya? Nah, ini Ar-Rahman ini sifatnya Allah. Ya kan? Kalau sifatnya Allah itu Ar-Rahman, Allahnya ya Ar-Rahman. Makanya Allah itu benar-benar Maha Pengasih. Makanya terus di sini punya wasifatul madruri madrurun walamatu jadi asrotun dohirotun akhirih. Tunggu Pak, ini ilmu apa namanya? Ilmu alat perangkat. Jadi kalau memahami Al-Quran, pelajari dulu ilmu perangkat untuk memahami kalau mau mendapatkan mutiara, pelajari dulu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan mutiara. Nah, yang paling berhubungan dengan mutiara, kita harus Maka sebelum kita mengenal mutiara, mendapatkan mutiara, mesti sinau ilmu Kalau kamu nggak belajar ilmu menyelamnya, bagaimana mungkin dapat mutiara? Belum dapat mutiara, kembung perutmu, ngampung dalam. Gimana kamu memahami Bismillahirrahmanirrahim? Ini alatnya siapa dia tahu? Ini penunjang. Jadi sifat itu mesti yang disifati. Kalau Allah itu bersifat pengasih, Allah pasti pengasih dan semua dikasih. Dan ternyata Allah hanya mau memberi. Dan semua pemberian Tuhan itu adalah baik, semua kebaikan. Makanya Allah lah al-baqiyatus sholihah. Allah itu al-baqiyatus sholihah. Baiknya itu kekal, makanya bersifat pemberian Allah kekal atau tidak? Kekal, semua dikasih terus tiap hari. Ayo tak kasih terus. Awalnya dia kalau ngasih itu. Allah terus ngasih. Apa kita yang nggak dikasih sama Allah? Kurang apa Allah memberi sama kita? Keren nggak begini? Itu keren kok. Jadi paham loh Pak, neng hati itu kroso loh Pak, nancep Pak. Dari cinta cepat ini uling dodo. Ojo tilah-tilih nggak jelas pun. Paham? Betul nggak? Ya. Wasifatul majrur kalau yang disifati ini JR, betul nggak? Maka sifatnya kudu kalau yang disifati JR, maka sifatnya harus nah iya. Ini karena ini Allah itu ini makanya Ar-Rahmani, nggak mungkin Ar-Rahmanu, nggak mungkin Ar-Rahmana. Kudu serasi ya. Nama aja Yasir susah melulu. Yasir lana tulang umur itu kan mudahkanlah bagi kami ya Rob. Segala macam urusan masalah persoalan itu kan Yasir lana tunggu nih depan dan makin semangat. Baru disebut-sebut Yasir lana ya. Orangnya kesulitan dulu. Kayak orang susah. Orang dimudahkan oleh Allah itu bukan punya gampang dan urusan apa-apa itu susah-susah. Nah, Yasir susah.
Dungo tiap manakib pakai ingkung lagi. Nasir lana kulal umuri wa afina min kulli hammin aw bala. Allah ya Allah mudahkan segala urusan-urusan kami dan berikan keselamatan kami dari segala macam kesulitan, kesusahan, dari bala, pendoliman. Dua keren manakib itu Pak. Kira bukan cuma sekedar nyanyi selawatan. Itu yang kita butuhkan. Yasir lana ulal umuri wa afina min kulli hammin au bala au ani. Berdoa kalau sholat juga bisa itu. Urusan dimudahkan sama Allah. Makanya dikasih orang tua nama Yasir bin urip gampang, ojo koyo wong susah. Itu kalau wong susah nek butuh, ya Allah kok ngopo bujukan duwe anak duwe nek kok yang kok sing ngene orang muda segala urusan gampang. Orang piro manake ayame sono piro loro sing limo aku. Amin. Ada koyo wong keren. Cocok sifatnya cocok kalau yang disifati. Ya ini loh Ar-Rahman ini cocok sama Allah. Paham betul ya tadi Pak? Bisa dipahami apa tidak? Dari yang ngono, langsung ngaji dulu langsung belak-belakan. Udah ya? Nah Ar-Rahim bagaimana? Nah Ar-Rahim ini kan sifat juga. Allah bukan bersifat Ar-Rahman aja, bukan hanya pengasih, tapi Allah juga maha. Nah iya. Dan penyayang jadi apa? Penyayang itu jadi apa? Sifat bagi Allah. Ini sifat lagi. Karena ini dalam satu lafaz tadi sifatun saniyatun. Sifat yang kedua. Kenapa sifat kedua? Yang pertama kan Ar-Rahman. Yang kedua Ar-Rahim. Terus sifat hukumnya apa? Sifat hukumnya apa? Ya. Mengikuti yang disifati. Ya kan? Sifatun syariatun minallahi. Wa sifatul majrusi jadi kalau yang disifati JR maka sifatnya kudu JR wa alamatu jadihi kas itu ampun. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Tinggal ditambah di sini. Ini saya yang baru nih. Kalau ada yang bisa nirukan saya, jelasin gini, nggak cuma 200, 1 juta lah siapin di bawah. Motivasi ini. 1 juta tak siapin amplop di bawah, jelasin. Aku tak minta, aku tak yang dengar. Ayo siapa? Andri. 1 juta nih. 10 menit apa lagi, nggak nyampe. Ini motivasi. Kalau ada di antara saya kan yang bisa gini, aku lego hatiku. Dari muridku sing tadi. Apa sih naung nih? Mending urunan. Itu bisa lancar. Aku nulis kok lagi tolong dulu kayak sajam. Uno ya Ustaz betul. Guru ngaji ya. Aneh juga. Belang. Tahu ya? Tak singkat aja. Udah sampai sini. Ini bismillah itu kayak begini Pak. Kalau kita itu pakai tata bahasa. Pakai nahu sorofnya itu begini. Jadi jangan sampai kita katakan Quran, masa nggak tahu ilmu penunjangnya belas itu loh ya. Ini makan satu tajwid, nahu sorof. Ini saya langsung Pak praktis. Kalau pakai prosedur secara awal, sampai harus beli kitab dulu. Namanya Ajurumiyah. Bab pertama adalah babul kalam dan sampai harus ngapal setoran. Al-kalamu balagul murokabul mufid bulbati wa samuhu salah satu ismun wa fi'lun harfun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna.
Wal ismu yurafu bil qabdi wa tanwini wa tuqlil alif wal lam wa hurufil qabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rufa wa fa wa qaf wa hurufil qasami wa huwa al ba'u wa ta'u al wawu wal ba'u wa ta'u. Oh no. Al-fi'lu yurafu bi qad wa sin wa safa wa ta ini tak ni sakinah. Wal harfu ma la yasluhu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Mau setoranmu. Fatihah aja ke pater-pater masih ngulon Fatihah, masih belum lulus. Oh masih mandek di ayat ke-7. Nah setoran Fatihah minimal kayak saya tadi. Kan aku nyontoin. Bisa kan tadi? Bisa nggak? Semua bisa kan? Bisa gitu kok. Masa nggak bisa? Bisa kan? Nyatanya bisa begitu. Sampai 7 ayat. 8 sama tahu. Ya, kalau ini itu Pak dasarnya. Saya begini karena dalilnya itu. Ada babul i'rab. Al-i'rab takdiru awakhiril kalim li tilafil awali midahilaiha lafdun takdiru. Wa aksamuhu wa ngono wae. Rafun wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ngono kae. Itu apa? Kok pawat apa? Aku ngapal lu, mau tiga orang ngapal lu, kok dapurmu kok ngapal lu angel. Kapan sih naune lalu cuma mau pirokoan? Iya, Mbak Warto kan bisa mulai sajroning turu. Bisa berjalan dalam duduk. Bisa bekerja dalam nganggur. Bisa ubah tanpa pola. Ini. Paham ini? Oke, udah ya. Ben, terus nih. Terus apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah puji lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan pencipta alamin. Terus habis itu ada lafaz lagi Ar-Rahmanir Rahim. Loh, ini ada Ar-Rahmanir Rahim kok ini ada Ar-Rahmanir Rahim lagi. Di dalam satu surat. Artinya sifat pengasih dan penyayangnya Allah itu berkesinambungan kepada makhluknya. Sehingga wabil khusus kita sebagai manusia mempunyai misi menjadi kepanjangan Allah untuk menyampaikan kasih sayangnya Allah kepada seluruh makhluk Allah. Termasuk, dan semua itu milik Allah. Tidak ada yang milik kita. Induk ayam lagi begini sama anaknya banyak. Ketika ada anak ayam yang kayaknya terus tiba-tiba begitu, itu salah bagian dari kasih sayangnya Allah yang dipancarkan melalui kasih sayangnya induk ayam terhadap anaknya. Ada anak lagi tiba-tiba begitu ya kan? Ada yang datang, kan? Perlindungan. Kenapa? Kasih sayang. Itu kasih sayangnya Allah yang dipancarkan melalui makhluknya yang bernama ayam. Termasuk kasih sayang suami terhadap istri itu milik Allah. Kasih sayangnya Allah yang dipancarkan, yang berkesinambungan, dipantulkan oleh hati para suami kepada itu hakikatnya kasih sayangnya Tuhan, bukan suami. Istri mau bikinin kopi udah geleng ngeroi, itu adalah kasih sayangnya Tuhan yang dipantulkan, dipancarkan melalui begitu juga orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Dan kita terhadap sesama makhluk Tuhan punya misi rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbi fir wa kama anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Fasaqobal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.